kenapa bulan Muharram yang ditetapkan sebagai awal dari penanggalan Hijriah? Padahal kalau kita lihat dalam sejarah ya, Rasulullah SAW itu berangkat hijrah 27 Safar sampai ke Madinah itu tanggal 8 Rabiul Awal. Tapi kenapa bulan Muharram yang jadikan sebagai awal dari penanggalan Hijriah? Kenapa bukan bulan Safarnya ketika Rasulullah itu pertama kali melakukan perjalanan hijrah, atau bulan Rabiul Awal ketika Rasulullah SAW pertama kali tiba di wilayah Madinah? Tapi bulan Muharram, karena kemudian pertimbangannya bahwa memang Rasulullah SAW tibanya itu di bulan Rabiul Awal di Madinah, akan tapi persiapan-persiapan yang dilakukan terutama juga oleh para sahabat Rasulullah SAW itu dimulai dari bulan Muharram. Peristiwa hijrah itu kan berawal ketika Rasulullah SAW itu membaiat para sahabat Ansor pada baiat Aqabah kedua itu. Mereka kemudian menyatakan kami siap menerima. Bahkan pada malam ketika mereka dibaiat oleh Rasulullah SAW, mereka kemudian mengatakan, kami sekarang kalau suruh bertempur melawan mereka siap. Cuma kata Rasulullah, jangan, belum waktunya, orangnya masih sedikit. Kalau tempur sekarang mungkin dihabisi itu, tapi semangatnya sudah itu. Dan itu terjadi pada bulan haji, yaitu bulan Dzulhijjah. Nah, baru setelah itu para sahabat dari Rasulullah SAW kemudian Rasulullah mendapatkan izin untuk hijrah, dan dimulai dari para sahabat-sahabat beliau. Jadi persiapannya itu dari bulan Muharram. Ini pertama, kenapa bulan Muharram yang dipilih sebagai awal dari penanggalan Hijriah, bukan bulan Safar ketika Rasulullah pertama kali meninggalkan Mekah, ataupun bulan Rabiul Awal ketika Rasulullah tiba di Madinah, tapi bulan Muharram karena persiapannya dan juga yang dilakukan oleh sahabat itu mulai dari bulan Muharram. Dan yang kedua, dari nama-nama bulan yang lainnya yang paling Islami yang dengar itu, apalagi dengan bulan haram ya, Muharram itu. Karena Muharram itu adalah bulan yang dimuliakan, yang diharamkan. Beda misalnya dengan Rabiul Awal, Rabiul Tsani, itu kan musim semi kalau kemudian. Apalagi kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Dzulqa'dah itu bulan orang duduk-duduk itu. Jadi kemudian dimulai dari bulan Muharram. Dan bulan Muharram itu mempunyai satu keistimewaan, di mana dikatakan bahwasanya bulan Muharram itu adalah syahrullah, bulan Allah. Jadi bulannya Allah, fi badli syahrillah al-Muharram. Jadi bulan Muharram itu dikatakan sebagai bulan Allah, dan di dalamnya ada satu peristiwa yang penting, yang di situ Rasulullah SAW memerintahkan kita umatnya untuk melakukan ibadah puasa. Maka kemudian dalam hadis riwayat Abu Hurairah dikatakan, afdalus syiyam ba'da syahri Ramadan syahrullahil ladzi tad'unahul Muharram. Sebaik-baik puasa yang dilakukan sesudah puasa Ramadan di bulan Ramadan adalah di bulan yang kalian sebut dengan bulan Muharram. Wa afdalus sholati ba'dal faridah qiyamul lail. Sedangkan sebaik-baik sholat sesudah sholat fardu, sholat wajib itu adalah qiyamul lail, yaitu sholat tahajud. Jadi di dalam bulan Ramadan itu ada peristiwa penting, yaitu tanggal 10 Muharram yang kita kenal dengan Yaum Ashura, di mana Allah Subhanahu wa taala di tanggal itu menyelamatkan pertama Nabi Nuh alaihi salam dari umatnya. Kemudian juga menyelamatkan Nabi Musa alaihi salam dari kejaran Fir'aun.
di ketika Nabi Musa bersama dengan umatnya lari, kemudian depan laut, di belakang itu adalah Fir'aun. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa, idrib bi'asaqal bahr, pukullah laut itu dengan tongkatmu. Fanfalaqo, maka kemudian laut itu membelah jadi dua. Fakana kullu firqin katawdil azim, jadi dua bisa lewat. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan itu di tanggal 10 Muharram. Maka kemudian umat dari Nabi Musa mensyukurinya dengan berpuasa dan umatnya mengikutinya. Dan puasa Asyura sendiri itu sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika di Mekah. Ada yang mengatakan bahwa itu merupakan kewajiban pertama sebelum puasa Ramadan. Ada yang menyatakan sunnah. Tapi yang pasti Rasulullah SAW itu sudah melakukan puasa Asyura pada saat masih ada di Mekah sebelum disyariatkannya puasa Ramadan. Jadi di bulan Muharram, jadi bulan Muharram adalah bulan yang mulia, bagian dari bulan-bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Dari namanya itu sudah kelihatan bahwa itu adalah bulan yang dimuliakan. Diberi nama juga dengan Syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa taala, yang di dalamnya kita diperintahkan untuk banyak berpuasa. Rasulullah menyatakan bahwa kalau ingin banyak berpuasa, berpuasalah di bulan-bulan haram, termasuk di dalamnya adalah bulan Muharram. Hadirin jamaah pengajian rahimakumullah, jadi itu keutamaan dari bulan Muharram. Ada peristiwa penting yang Rasulullah SAW kemudian memerintahkan kita untuk berpuasa, puasa Asyura. Dan ada hal yang menarik itu yang diceritakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali di sini, bahwa ternyata ya di tanggal 10 Asyura, tanggal 10 Asyura, 10 Muharram, Asyura itu tanggal 10 Muharram, beliau katakan bahwa hewan-hewan itu juga banyak yang berpuasa ya. Jadi hewan itu juga banyak berpuasa. Ada cerita di sini bahwa ada seorang yang dia cerita, saya biasa setiap hari itu memecah roti, saya beri makan kepada semut. Dan kemudian saya lihat kalau tanggal 10 Muharram rotinya itu tidak dimakan itu, sehingga kemudian dia katakan puasa juga itu. Coba saja mungkin nanti dilihat itu diberi puasa apa enggak itu. Mana tadi saya, itu yang diceritakan. Termasuk juga ada yang menceritakan, saya lupa tidak memberi tanda tadi. Jadi hewan, ada juga cerita tentang hewan buas itu. Jadi hewan buas itu juga puasa pada tanggal 10 Muharram. Ada seorang yang datang itu, dia lihat, kamu buat apa itu kok menyiapkan daging? Ya saya ini mau menyiapkan berbuka untuk hewan buas. Masa mereka berpuasa? Ya coba lihat. Jadi kemudian diletakkan itu daging-dagingnya, kemudian dilihat dari jauh. Hampir asar, waktu asar itu kemudian berkumpul beberapa hewan
hewan buas, al-wahsyu di situ. Dan mereka diam saja. Jadi diam, hanya memandangi daging yang sudah disiapkan itu. Sampai ketika sudah tiba waktu maghrib, mereka baru kemudian memakan dagingnya itu. Nah, coba lihat, dari tadi mereka itu tidak mengapa-apakan itu. Ketika tiba maghrib, ternyata mereka baru memakannya, mereka baru buka puasa. Dari tadi mereka itu juga puasa itu. Jadi ternyata kemudian hewan-hewan pun ada yang berpuasa di tanggal 10 Muharram, Yaum Asyura. Coba saja sekarang. Allah a'lam. Tapi ini kisah nyata yang diceritakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arifnya. Masalahnya kalau di Indonesia repot, harinya nggak ketemu kalau 10 Muharramnya. Sepakat juga ada. Kalau sekarang kan sepakat itu kan, sepakat. Artinya tanggal 10 Muharramnya sudah pas itu, tidak ada perbedaan. Coba saja dilihat, mungkin ada semut yang diberi, kira-kira dimakan apa enggak itu. Tapi yang diterangkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali sini bahwa ternyata semut itu juga puasa itu. Jadi cerita seorang yang biasa memberi makan semut, tanggal 10 Muharram itu tidak dimakan itu. Termasuk juga tadi yang menyiapkan. Kalian buat apa itu nyiapkan daging itu? Untuk dimakan binatang buas. Loh, kenapa? Ya mereka berpuasa. Diletakkan ternyata diam. Baru ketika sudah terbenam matahari mereka memakannya. Mereka puasa itu. Artinya kalau dari cerita itu, hewan pun puasa, kenapa kita manusia kemudian ada yang tidak berpuasa itu? Satu hari yang pahalanya itu sangat besar, bisa menghapus dosa selama 1 tahun. Ini bulan Muharram, bulan yang kita diperintahkan untuk banyak berpuasa, dan inilah bulan yang dipilih oleh Umar bin Khattab, dan itu juga atas persetujuan juga disetujui oleh Utsman bin Affan sebagai awal permulaan dari penanggalan Hijriah. Jadi kalau tahunnya itu dimulai dari hijrahnya Rasulullah SAW, awal bulan pertama itu adalah bulan Muharram, karena ini merupakan bagian dari bulan mulia, bulan yang di dalamnya ada peristiwa penting, dan termasuk juga memang disitulah awal dari persiapan Rasulullah SAW dan para sahabat ketika mereka akan hijrah dari kota Mekah menuju Madinah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.